Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this video. Selamat datang teman-teman yang baru datang dan yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Tapi di video kali ini kita langsung aja nih biar videonya nggak terlalu lama. Dan gue mau kasih tau ke kalian my monthly favorite khususnya untuk skincare. Maaf banget kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya itu gue nggak bikin monthly favorite karena ya seperti kalian tahu kalau gue coba produk itu harus sampai lama, harus sampai tahu gimana bagusnya, apa kekurangannya, atau apakah benar-benar bisa cuma sebulan 2 bulan itu ketahuan efeknya atau manfaatnya gitu. Karena kalau gue biasanya apalagi skincare ya minimal 3 bulan baru bisa gue rasain, bener-bener gue rasain gitu. Tapi ada juga memang beberapa skincare yang istilahnya seminggu atau maksimal 3 minggu lah sudah bisa terasa gitu ya. Oke, bakalan langsung aja teman-teman. Ini adalah masker yang gue simpan di kulkas, namanya Carados Mask Pack Bird's Nest-nya. Ini untuk apa ya istilahnya, manfaat dari brightening-nya memang belum gue rasain ya. Seperti kalian tahu, gue tadi bilang di awal harus dicoba lagi, nggak bisa langsung. Cuman yang bisa gue rasain manfaatnya yang langsung dan gue butuhkan kemarin adalah pada saat gue jerawatan. Kan tahu banget ya, di sini gede, di sini jerawat, terus di sini jerawat lagi, pokoknya banyak banget. Sekarang gue lagi jerawatan, mungkin kebanyakan makan telur ya teman-teman. Jadi gue membutuhkan perawatan atau skincare yang benar-benar bikin lembab, tapi tuh bukan yang oily yang jadi nggak enak gitu. Nah kalau ini yang dari Carados itu mask pack, jadi setelah gue masker dia bentuknya itu jadi kayak mask apa ya, itu namanya apa ya, masker yang dibuka gitu teman-teman, bukan yang dicuci gitu ya. Jadi ini setelah pakai diamin 20-30 menit, terus tinggal di pat gitu atau di tap, dibiarin aja essence-nya ada di wajah kita, terus bener-bener dia bikin lembab dan bikin lembut. Istilahnya apa ya, dia bener-bener bisa bantu kurang lebih menenangkan kondisi kulit wajah gue, dimana kulit wajah gue yang lagi memerah. Terus biasanya kalau gue lagi jerawatan itu suka ada kayak kering-kering lopek gitu, dan ini alhamdulillah gue lagi ngetes, nge-review produk foundation bagus-bagus aja gitu kondisinya di atas kulit wajah gue. Nah untuk teman-teman yang suka jerawatan, kalian pasti tahu lah rasanya pada saat kalian jerawatan pasti ada ngelopek-ngelopek kan kulitnya. Nah kalau gue pakai ini kemarin itu, sekarang jadi istilahnya besoknya itu jadi bikin kulit wajah gue bisa digunakan atau bisa pakai complexion gitu atau foundation seperti bedak dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya tuh complexion gue, walaupun masih kelihatan bekas jerawat apa segala macam, tapi nggak ada yang namanya keki, tetap halus gitu ya teman-teman. Oke, next adalah obat jerawatnya. Obat jerawatnya gue masih pakai dari Ristra yang Acne Spot Drying Treatment, karena honestly jerawat yang gue punya itu dia kemarin radang yang khususnya di bagian sebelah sini, jadi kayak bernanah gede. Terus karena gue tidak berusaha untuk ngeluarin, jadi ya udah biarin aja supaya dia lebih ke matang sendiri dan keluar sendiri gitu ya. Dan mau nggak mau kalau jerawat pasti lah ya, apalagi kalau di muka gitu yang udah sampai kayak berwarna putih gitu kan teman-teman, itu pasti kayak kesenggol dikit udah langsung pecah. Ya udah akhirnya tanpa gue sadari dia kesenggol, terus apa namanya ya dikeluarin lah ya pasti, karena nanahnya kan keluar, dikeluarin. Tapi gue nggak memaksakan, nggak sampai yang istilahnya kayak mencet sampai darahnya keluar banyak, enggak, udah gue diemin. Nih kalian bisa lihat bekasnya seperti ini, dan masih gue totolin ini ya. Dan alhamdulillah nggak terlalu bikin kering karena ya itu dia kombinasi antara maskernya yang ini. Nah selain dari masker, gue pakai juga dari ini calming toner pads, namanya Pyun Kang Yul teman-teman, seperti ini. Dan dia isinya ada banyak banget nih, 70 ya tuh, jadi wipes gitu, dan tinggal gue pakein aja. Ini benar-benar bantu banget untuk menenangkan kulit wajah gue, apalagi kalau misalkan kulit wajah gue lagi jerawatnya itu jerawat yang radang, bukan jerawat yang istilahnya komedo kering-kering gitu, bukan, tapi lebih ke jerawat yang memang radang bernanah gitu. Dan ini kemarin lumayan, ini juga iya bernanah juga gitu. Ya udah, perawatan khusus untuk skincare istilahnya kayak apa ya, bukan yang tiap hari, adalah maskernya yang dari Carados sama Pyun Kang Yul wipes ya teman-teman. Terus kalau yang ini gue cuma pakai malam, tapi kadang siang juga tetap gue pakai ya. Lanjut adalah untuk pelembabnya. Sampai dengan detik ini mungkin kayak kalian takutnya bosen ya, tapi gue harus sharing ke kalian. Untuk toner sama pelembabnya gue masih pakai honestly yang Skintific 5 Times Ceramides. Ini gue beli dan beli
Jadi akhirnya gue beli yang besar ini 80 gram, karena yang 30 gram itu gue udah nggak tahu habis berapa jar gitu, dan pegel baru pakai, tahu-tahu udah habis, baru pakai tahu-tahu udah habis karena saking cocoknya. Jadi gue nggak mau ribet untuk yang pas pakai ternyata udah habis, harus beli lagi gitu kan, harus nunggu 2 atau 3 hari lagi. Ya udah, akhirnya kemarin juga muka gue apa ya istilahnya, gue pakai yang bener-bener kayak minim skincare gitu kalau misalkan memang lagi jerawatan yang teman-teman. Cuman khususnya yang Physicians Ceramides ini cocok banget dan bantu banget kulit gue kalau misalkan kayak lagi ada geradakan, terus udah gitu komedo yang nggak jelas gitu. Ini pakai ini tuh dia udah langsung jadi kempes si geradakannya, terus beruntus-beruntusnya itu jadi kayak nggak keras, dia lebih ke lembab dan bikin lembut kulit wajah gue. Ya oke lah, namanya juga kan Physicians Ceramides, dia jadi bantu barrier kulit gue mungkin lebih sehat gitu ya. Jadi untuk penetrasi gitu ya, untuk manfaat semua skincare yang lain yang gue pakai itu dia sangat amat bantu. Ini rekomendasi banget ya teman-teman, ini yang lagi gue pakai sampai dengan detik sekarang, sejak pertama kali gue pakai Physicians Ceramides itu. Oke. Terus kemudian yang dari Avoskin gue pakai beberapa, ini ada 3 gue pakai lagi ya. Kenapa? Karena kulit gue membutuhkan. Satu karena jerawat, terus udah gitu kemarin ini komedo di bagian sebelah sini, kalian tahu banget ya komedo di bagian dagu itu yang beruntus gede-gede, terus akhirnya jadi jerawat. Aduh mama pusing ya. Jadi akhirnya ya udah gue balik lagi ke Perfect Hydrating Treatment Essence. Jadi kulit gue itu adalah kulit memang T-zone-nya berminyak, tapi kan perimeter ini kering. Jadi kalau misalkan terlalu dibikin kering, kulitnya malah komedonya jadi kayak lebih banyak, jerawatnya jadi lebih banyak. Nah kalau kulit gue sekarang selain harus diobatin aknenya atau jerawatnya, juga harus bantu dilembapin. Nah ini salah satunya pakai Avoskin yang Perfect Hydrating Treatment Essence ya teman-teman. Ini the best banget karena dia bantu juga untuk kayak apa ya, sedikit demi sedikit ngeringin dan nenangin jerawat gue, tapi tetap bikin lembab kulit wajah gue. Itu yang gue rasain ya untuk saat ini. Nah terus kemudian gue pakai lagi Miraculous Retinol Ampoule ya, seperti kalian tahu, untuk menghindarin semua bekas-bekas jerawat, spot, terus wrinkle, anti polusi segala macam. Gue balik lagi pakai ini karena kalau kemarin kan gue merasa udah yang oke lah gitu ya, pakainya udah yang nggak terlalu rutin banget. Nah sekarang ini lumayan agak rutin, 3 hari sekali gitu gue pakai lagi, karena kalau sebelumnya itu gue pakai yang benar-benar basic skincare gitu teman-teman. Jadi cuma pakai sabun, toner, lembab, udah gitu aja. Nah terus kemudian gue juga pakai Avoskin Your Skin Bay Vitamin C 3%, niacinamide 2% gitu. Jadi ini untuk bantu setelah jerawatnya sembuh, gue pengen dia cepet bisa bantu untuk mencerahkan kulit wajah gue gitu ya. Tapi kalau untuk kayak apa namanya langsung ngilangin bekas jerawatnya sih kayaknya nggak mungkin ya, perlu proses. Tapi intinya ada usaha dari gue untuk bisa bantu kulit wajah gue bekerja maksimal dalam menghilangkan bekas-bekas jerawatnya gitu ya teman-teman. Oke, nah ini yang paling the best dan kalau menurut pendapat gue harus kalian tahu ya, dan wajib banget. Jadi semua skincare yang tadi gue informasiin dari awal sampai dengan detik tadi barusan itu percuma banget kalau misalkan kalian nggak pakai ini, yaitu AHC Natural Perfection Double Sun Shield Sun Stick. Ini sudah SPF 50 plus, PA nya plus 4 kali teman-teman. Jadi produk yang the best yang kalian harus pakai ya ini kalau pendapat gue. Selain dari produk yang tadi gue sebutin, kalau kalian nggak pakai yang ini sunscreen, ini penting banget. Kenapa gue bilang bagus ya teman-teman? Jadi dia itu bagus karena dia stick, praktis ya menurut pendapat gue. Terus udah gitu minimal pakainya 4 kali wipes ya teman-teman, jangan bolak-balik tapi wipes gitu 4 kali. Dia bisa ngasih perlindungan maksimal terhadap matahari gitu. Terus udah gitu dia itu lembab tapi nggak bikin berminyak di kulit gue yang berminyak. Ajaib kan? Iya, ini juga bikin tampilan complexion dari semua pengguna makeup gue tuh jadinya halus. Nah ini salah satu buktinya ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat jerawatnya ya udahlah ya, namanya juga jerawat tuh ada tekstur, tapi kalian bisa lihat keseluruhan tampilan wajah gue tuh bagus banget karena gue pakai ini di akhirnya. Dan kalau misalkan dia tidak bisa support untuk digunakan dengan make up, itu pastinya jadinya agak-agak kurang bagus ya, seperti yang ini nih, untuk Obo. Kalau di gua khususnya, kalau ini kayak masih terlalu tebal gitu teman-teman. Oke, next adalah Acne Way Sunscreen. Jadi untuk
produk Acne Way ini gue pakai lagi setelah gue jerawatan yang kemarin itu ya teman-teman. Jadi untuk beberapa 1 bulan terakhir ini gue pakai, karena yang sebelumnya ya gue pakai ini terus kan. Nah pada saat jerawatnya parah-parah banget gitu, gue balik lagi ke Acne Way ini yang 3-in-1 Acne Sun Serum gitu. Jadi dia udah SPF 50+, PA nya plus 3 kali teman-teman. Jadi ada beberapa sunscreen yang gue pakai ya, either ini atau yang ini, pokoknya terserah gue maunya yang mana. Cuman kalau yang ini, kalau gue apa ya, kalau misalkan pengen tampilnya yang ya udah normal-normal aja, gue pakai ini. Tapi kalau gue pengen yang bener-bener kayak udah make up look ya, seperti tampilan yang sekarang ini sih, di bagian kompleksinya jangan lihat di ini ya, jangan lihat di mata ya, itu gue pasti pakai yang ini. Karena gue tinggal pakai misalkan concealer, udah gue tap pakai bedak tipis, itu jadi enak banget gitu tampilan wajahnya. Nah oke, untuk yang selanjutnya adalah RH Face Wash. Jadi untuk RH ini udah gue pakai beberapa bulan terakhir ya teman-teman. Kenapa? Karena ini namanya PHA dan 5 layers moisturizing agent, gently cleanse and preserve skin natural moisture. Dia ultra calm face wash for sensitive skin. Jadi gue pakai yang dari RH ini, oke, yang kayak gini ya teman-teman, mudah-mudahan kebaca. Nah gue pakai ini, caranya adalah gue masukin ke botol sabun bekas Duvaderm gue, karena dia kan facial foam gitu. Jadi gue keluarin, gue kasih air dikit, udah gue masukin ke botol yang Duvaderm itu, jadi keluarnya foam dan enak banget. Pada saat gue cuci muka, dia bener-bener apa ya, kayak lebih bikin tenang gitu. Dan alasannya gue pakai ini, gue sengaja untuk pakai si produk yang satu ini tuh untuk malam hari gitu, karena untuk siang harinya gue pakai yang Evaclar yang dari La Roche-Posay gitu. Jadi pagi gue pakai yang La Roche-Posay, malam setelah cuci muka bersihin segala macam pakai cleansing oil tuh gue pakai yang ini teman-teman, Evaclar yang ini. Jadi kurang lebih kalau nggak salah sih ada beberapa macam ya yang Evaclar ini, tapi yang ini yang peeling gel ya kalau nggak salah ya namanya. Nah terus ini enak tuh karena dia pakainya cuma dikit aja tuh udah cukup, busanya udah banyak banget, tapi bukan tipe busa yang bener-bener kayak jadi busa, ngerti gak sih? Jadi bukan physical busa, tapi lebih ke kayak apa ya, kayak produk yang bisa nyuci wajah sedikit tapi itu udah bener-bener kerasa bersih gitu. Terus udah gitu dia tetap ngelembapin. Itu kelebihannya yang gue suka untuk saat ini. Semua face wash yang gue pakai ya, termasuk dari RH ini, jadi dia semuanya itu apa ya, after taste setelah cuci mukanya itu wajah tuh jadi kayak apa ya, kayak lembut gitu teman-teman, bukan yang keset gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin di luar sana ada tipe kulit berminyak dan nyobain face wash yang gue sebutin di sini tuh, mungkin kalian gak bakal suka, karena gue tahu kenapa. Karena gue kan dulu juga berminyak nih seluruh wajah. Kalau misalkan pakai produk yang memang masih kayak berminyak itu kerasa kayak nggak bersih kan. Nah kalau gue sekarang karena bagian perimeter ini kering, itu kerasanya kayak nyaman, enak banget, lembut, dan kayak ngurangin si beruntus-beruntus yang ada di kulit wajah gue gitu teman-teman. Oke, nah terus yang paling gak kalah pentingnya ya, selain dari segala macam itu, kalau menurut pendapat gue ada yang suka dilupain gitu setelah kalian pakai skincare segala macam. Apalagi kalau misalkan kalian pakai yang namanya sunscreen, itu wajib banget pakai yang namanya cleansing oil, cleansing balm. Ini adalah Akita Hachi cleansing oil yang gue beli di apa sih itu namanya, yang tokonya yang gue berangkat itu KKV ya. Iya itu kalau nggak salah KKV, gue beli di KKV ini Akita Hachi cleansing oil. Terus gue pakai ini semenjak gue beli tuh, ini sisanya tinggal segini sedikit banget. Ini tuh gue suka karena gue pakai biasanya 5 pompa, gue sebarin ke seluruh wajah gitu kan teman-teman. Terus kalaupun misalkan gue buru-buru, karena kalian tahu ya gue sekarang punya 2 anjing, terus kayak misalkan mereka nggak mau diem dan segala macam lah, buru-buru gue bersihin pakai air, terus gue belum bersihin lagi pakai sabun gitu, itu dia nggak yang oily gitu. Jadi ini adalah cleansing oil yang tidak oily, harganya terjangkau, dan kalau boleh gue bilang dia mirip banget sama yang Suemura gitu teman-teman ya, karena Suemura juga kan dia cleansing oil yang tidak oily gitu. Jadi kalaupun dicuci mukanya setelah pakai cleansing oil ini tanpa pakai sabun juga nggak oily, bener-bener tidak ada rasa sabun, tidak ada rasa minyaknya gitu di wajah gua. Ini bener-bener sangat amat rekomendasi banget, the best dari segala cleansing oil yang gua coba karena harganya murah dan
Yang paling penting tidak perih di mata, itu sih yang paling the bestnya adalah dia tidak perih di mata. Well, oke, teman-teman, jadi segitu dulu my fave skincare products yang sekarang baru bisa gue sharing ke teman-teman. Maaf banget kalau misalkan telat, karena gue harus coba dan coba lagi baru bisa kerasa dan baru bisa tahu bahwa oke, yang ini boleh deh gue rekomendasiin buat teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman my fave produk skincare, khususnya untuk kebanyakan yang acne ya, dan juga untuk ngelembapin kulit. Jadi mudah-mudahan sih bermanfaat. Kita ketemu lagi di video gue yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.